يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara sedikit tentang peringatan bagi orang-orang yang enggan berpuasa di bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang datangnya bulan suci Ramadan, maka beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ja'akum syahru Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menutup rapat-rapat pintu neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa tughallu fihi syayatin, dan di bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fihi lailun khairun min alfi syahr. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang dilipat gandakan kebaikan yang kita lakukan di bulan tersebut. Oleh karena itu, sepatutnya bagi kita untuk memanfaatkan dan memaksimalkan waktu kita untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bermalas-malasan. Karena inilah musim yang penuh dengan kebaikan, yang sepatutnya kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memanfaatkannya, untuk banyak melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa beliau sangat memaksimalkan waktunya untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan kedermawanannya akan semakin bertambah di bulan suci Ramadan. Artinya kita diberikan motivasi untuk banyak bersedekah di bulan yang mulia tersebut. Begitu pula dengan motivasi-motivasi lainnya yang seharusnya menjadikan kita semakin bersemangat untuk memperbanyak ibadah di bulan tersebut. Dan secara khusus bagi saudara-saudaraku di luar sana yang masih malas untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, ingatlah sebuah hadis dari sahabat yang mulia Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu, ketika beliau menyampaikan sebuah hadis yang menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya didatangi dalam tidurku tersebut 2 orang lelaki yang kemudian membawaku menaiki sebuah gunung. Setibanya di atas gunung tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara yang sangat keras. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada 2 orang tersebut. Kemudian dikatakan itu adalah suara penghuni neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa lagi untuk berjalan-jalan. Kemudian Rasulullah heran melihat sekelompok orang yang telah tergantung
di atas urat-urat yang sangat besar yang berada di atas tumit-tumitnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa itu? Siapa mereka? Maka kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang berbuka puasa sebelum waktunya. Maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bayangkan ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang membatalkan puasanya sebelum tiba waktu berbuka. Maka apatah lagi bagi orang-orang yang sejak dari awal Ramadan tidak berpuasa. Maka ini nasihat bagi kita semua untuk saling mengingatkan dan juga mengingatkan orang lain yang berada di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang berada di sekitar kita untuk berhati-hati dari satu dosa yang sangat besar ini. Bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala memasukkan dosa tidak berpuasa di bulan suci Ramadan termasuk dosa yang lebih besar daripada berzina dan minum khamar. Semoga apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Syukran wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.